Woi, apa? Jangan ambil Bukan buat siapa-siapa, tapi buat Indonesia. Kita terima kasih. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika terdakwa Eliezer Lihat ya, ini kan sesuai dengan target kita 1 tahun. Kami berterima kasih kepada mulia majelis hakim juga kepada proses persidangan sudah berjalan. Dan saya penuntut umum makasih. Kami sangat merasakan bahwa keadilan itu ada. Kami makasih buat majelis hakim yang sudah memutus perkara ini dengan adil. Berarti setelah ini semua orang-orang selesai. Setelah ini Kita tunggu nanti dari jaksa ya. Teman-teman makasih. Saya tidak tahu mengapa hati saya bergembira dan bersyukur setelah membaca vonis hakim atas Eliezer ini. Karena begini, saya melihat hakim itu punya keberanian. Hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan semua. Yang mendukung Eliezer, yang memojokkan Eliezer, semua dibaca. Suara-suara masyarakat didengarkan, rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim. Sehingga saya lihat putusannya menjadi sangat logis. Nimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa sehingga akhirnya korban Yosua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Kita ke berita pertama, Saudara Kuasa Hukum Richard Eliezer alias Baradae, Roni Talapesi, menangis saat mendengar vonis yang dijatuhkan kepada kliennya Rabu 15 Februari. Hakim diketahui menjatuhkan vonis terhadap Baradae putusan 1 tahun 6 bulan kurungan penjara atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Roni seketika mengusap air mata saat hakim membacakan putusan untuk Richard. Ia tampak berulang kali mengusap tisu ke area matanya untuk menyeka air mata. Roni juga tampak beberapa kali ingin memeluk kuasa hukum lainnya sebagai kliennya sebagai ungkapan rasa syukur kliennya dijatuhi vonis di bawah 5 tahun. Lalu keluar ruang sidang, Roni tak bisa membendung air matanya. Ekspresinya tampak terharu sekaligus bahagia kliennya yang merupakan justice kolaborator dijatuhi hukuman ringan. Menurutnya putusan tersebut merupakan doa dari orang kecil yang juga mengucapkan terima kasih kepada publik atas dukungan untuk Baradae. Richard juga menyampaikan kepada Roni bahwa dirinya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan media dan publik yang mendukungnya selama ini. Roni meyakini vonis majelis hakim merupakan putusan yang adil, sehingga ia berharap jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, majelis hakim mengabulkan status justice kolaborator terdakwa Richard.
Hakim anggota Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Alimin Ribut menyampaikan bahwa salah satu pertimbangan hakim adalah Baradae bukan pelaku utama dalam kasus pembunuhan Yosua. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban. Selain itu, adanya surat rekomendasi dari LPSK. Hakim Alimin menyatakan bahwa pelaku utama dalam kasus tersebut adalah Ferdi Sambo yang juga aktor intelektual dalam pembunuhan Brigadir J. Dalam hal ini, terdakwa Richard memiliki peranan orang yang menembak Yosua, sedangkan Ferdi Sambo merupakan pencetus ide, perancang sekaligus penembak. Tak hanya itu, Hakim Alimin menuturkan bahwa kesaksian Richard Eliezer Budi Hanglumiu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa Yosua dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis, serta berkesesuaian dengan alat bukti. Lebih lanjut, Hakim Alimin menambahkan bahwa fakta sebenarnya kematian Brigadir J hampir gelap. Namun berkat keterangan Baradae, perlahan kebenaran kematian ex-ajudan Ferdi Sambo terungkap. Rinneke Almapudihang, ibunda Richard Eliezer berharap putusan dalam perkara tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Tabarat alias Brigadir J dapat dijadikan presiden. Ia meyakini kasus yang menyeret anaknya bisa menjadi presiden bahwa keadilan bisa ditegakkan. Rinneke juga berharap keadilan yang didapatkan anaknya bisa berlaku ke semua orang tanpa memandang jabatan. Menurutnya ini menjadi pengalaman pertama bagi negara Indonesia untuk melihat keadilan yang memang benar-benar adil. Lebih lanjut, ia juga bersyukur bahwa anaknya Richard Eliezer mendapat dukungan dan doa dari banyak pihak. Hal ini karena kejujuran dan kebenaran yang ditunjukkan Richard dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Tabarat alias Brigadir J. Sebagai informasi, terdakwa Richard Eliezer divonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan penjara dalam perkara dugaan pembunuhan Brigadir J. Vonis ini diketahui jauh lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa yang menuntut pidana penjara 12 tahun. Hakim anggota Alimin Ribut Sujono dalam pertimbangan hukumnya menyampaikan dalam perkara ini terdapat sejumlah alat bukti yang dirusak atau dihilangkan hingga menyeret anggota Polri lain terlibat dalam perintangan penyidikan. Namun keterangan Richard Eliezer telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua. Terdakwa dinilai telah membuat keterangan jujur, konsisten, dan logis berkesesuaian dengan alat bukti tersisa yang sangat membantu perkara terungkap. Sikap jujur Richard diambil meski menempatkan yang bersangkutan dalam posisi dan situasi yang membahayakan jiwanya, mengingat terdakwa Richard praktis berjalan sendirian. Lebih lanjut, majelis hakim juga mengabulkan dan menetapkan terdakwa Richard Eliezer sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama, sehingga layak diberikan penghargaan atas kejujurannya mengungkap dan membuat perkara terang benderang. Adapun dalam menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan vonis pidana terhadap Richard Eliezer. Kalau memberatkan vonis hubungan yang akrab dengan Yosua tidak dianggap oleh terdakwa sehingga akhirnya korban meninggal dunia. Sementara hal yang meringankan vonis, terdakwa Richard merupakan saksi pelaku yang bekerja sama, bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari. Selain itu, dalam hal yang meringankan, terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi. Keluarga korban Brigadir J juga telah memaafkan perbuatan terdakwa. Sebelumnya dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, terdakwa Richard Eliezer dituntut pidana penjara 12 tahun. Jaksa menyatakan Richard secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain dengan perencanaan terlebih dahulu. Perbuatan terdakwa dinyatakan melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer.